Itulah momen gunting pita di acara peresmian warung Ayah Ojak yang baru. Ya, sukses buka warung makan Betawi sederhana di Depok, Jawa Barat. Ayah Ojak buka cabang lagi di Jatiwaringin, Bekasi. Seperti di warung sebelumnya, Ayah Ojak turun langsung loh buat masak dan juga melayani para pengunjung. Menariknya, para pengunjung yang sebagian besar fansnya Ayu Ting Ting sengaja datang jauh-jauh dari berbagai daerah buat nikmatin makanan khas Betawi ala Ayah Ojak. Kebetulan baru di tempat ayah aja nyobanya, karena ayah yang bikin, makanya kita mau datang. Ya, alhamdulillah terlaksana juga pelan-pelan. Berapa hari ayah mondar-mandir Depok, Jakarta, Depok, Bekasi. Bahkan tadi sampai salah jalan. Opening warung ayah. Sebenarnya ntar agak siangan sih. Ini sekarang masih pada siap-siap. Jadi sebelum kerja aku sempetin mampir kesini dulu. Ini kan dulu tempatnya dahulu, tapi sekarang udah dirombak, udah diratain sama ayah. Jadi buat warung ayah di sini cabang kedua. Sebenarnya lokasi warung Ayah Ojak yang kedua ini bukan tempat yang asing buat Ayu dan keluarga. Ya, dulunya tempat tersebut pernah dipakai untuk kafe The Halu milik Ayu. Sayang karena nggak beroperasi lagi, tempat itu pun akhirnya kosong. Kini berkat ide cemerlang Ayah Ojak, tempat tersebut pun jadi beroperasi lagi dan rame pengunjung. Lantas apa yang membedakan warung Ayah Ojak yang di Depok dengan yang di Bekasi? Benarkah dari menunya? Menu barunya jengkol berontak. Nah, ya sebut jengkol berontak karena itu kan jengkolnya memang campur-campur. Jadi benar-benar menu yang namanya bikin sendiri, nggak nama-nama yang udah ngetren. Ya udah kita bikin nama yang asing aja gitu. Sih sama aja sih ya, nggak ada yang ngebedain. Cuma kalau di sini mungkin tempatnya lebih luas. Kalau di warung ayah sana kan memang rumahan Betawi banget gitu kan. Kalau di sini lebih lega dan lebih adem aja gitu, bisa dipakai buat lebih banyak orangnya, apalagi buat teman-teman yang mungkin selama ini belum pernah datang ke Depok, yang sekitaran Jakarta sini kan bisa langsung datang nyoba ke sini juga, lebih deket gitu. Yang paling kocak bin ajaib, selain menu yang enak dan unik, Ayah Ojak ternyata nggak pernah mau menyediakan sistem pembayaran dengan cara modern seperti debit atau kris. Ayah itu ciri khasnya nih, mohon maaf ya, kalau di warung ayah teman-teman, ayah itu nggak nerima QRIS, ayah itu nggak nerima debit, ayah nerimanya cash only. Mohon maaf, namanya yang jualan orang tua, jadi dia udah maunya terima duit di depan mata, dia nggak mau ribet. Padahal kalau kita anak muda mikirnya, ayah kan biar nggak ribet, pakai ini. Enggak deh, gua nggak mau. Datang ke warung gue bayar, udah jadi gua setiap malam, setiap pagi sebelum tidur dan bangun tidur, itu pasti ayah sendiri yang ngecek keuangan dan lain-lain. Nama Farhat Abbas kembali mencuat usai rumahnya digeruduk Denny Sumargo. Awalnya Farhat sesumbar akan menghajar Densu, buntut dari perkara donasi Agus. Bukannya takut, Densu langsung geruduk rumah Farhat dan menantang Farhat segera membuktikan ucapannya untuk menghajar dirinya. Karena kita merasa dibilang kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Farhat memang selalu kontroversial. Ucapan dan tindakannya kerap menyulut konflik dengan pihak lain. Sepanjang kemunculannya di media, Farhat terus dibuntuti kontroversi. Jauh sebelum berseteru dengan Densu, Farhat pernah terlibat perseteruan panjang dengan Ahmad Dhani. Dhani sampai melaporkan Farhat ke polisi atas pencemaran nama baik terkait cuitan Farhat yang bernada menghina ke Dhani. Dhani kemudian menghantam balik Farhat lewat cara halus, yaitu dengan memunculkan seorang anak laki-laki bernama Gusti Raihan yang diklaim Dhani telah ditelantarkan Farhat.
Kalau misalnya ayahnya tetap tidak mengakui dan tetap tidak mau memberikan biaya pendidikan, nggak usah biaya hidup ya, biaya pendidikan aja supaya anaknya bisa punya kesempatan untuk meraih cita-cita yang tinggi. Kalau memang ayahnya tidak berkenan, ya saya yang membiayai nanti sekolahnya sampai dia lulus sekolah. Farhad juga pernah terlibat konflik dengan Bunda Korla saat nama Bunda Korla tiba-tiba melejit di sosial media dengan gaya kocak dan jogetannya. Farhad tiba-tiba muncul dan mengancam Bunda Korla akan melaporkannya ke polisi. Farhad menuding Bunda Korla telah meracuni anak Indonesia dengan aksi pornografi. Jadi telah kami kumpulkan bukti-bukti yang menyangkut adanya kegiatan pornografi gerak, kata-kata, suara, gambar, pakaian yang dimana kita anggap melanggar undang-undang pornografi. Yang ngakunya pengacara ngelapor aku ke polisi. Orang harusnya kita mengambil pengacara untuk mencari proses perlindungan diri. Pengacara aku ngelapor ke orang ke polisi, orang Tak hanya berseteru dengan banyak publik figur, aksi dan tindakan Farhad juga kerap bikin orang geleng-geleng kepala. Bayangkan saja, dengan pedenya Farhad pernah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden Indonesia 2024. Saya Farhad Abbas dari Partai Pandai maju menjadi calon presiden 2024. Kalau saya jadi presiden, saya akan lebih hebat dari Jokowi. Cita-cita bombastis Farhad tersebut terbukti layu sebelum berkembang, bahkan jadi tertawaan. Daripada pandai Pak, mendingan pinter tuh Pak. Partai Indonesia terbelakang. Kayak Bapak terbelakang. Hidup Farhad sepertinya memang terus dibuntuti sensasi dan kontroversi. Terbaru, rumah Farhad digeruduk rombongan UMKM. Mereka terlibat adu mulut dengan anak buah Farhad. Orang-orang kecil ini menuding Farhad membela pihak yang telah menilep uang mereka dengan dalih titipan dana investasi. Ya, Farhad, kamu harus tahu ya, kamu ngaku lawyer, tapi nggak paham hukum. Sok kenbal hukum, menzolimi orang kecil, mengambil hak orang, nggak dibalikin. Sok susi banget. Rina Nose emang ada aja idenya ya Best Obsesi? Gimana enggak coba? Alih-alih bikin talk show di akun YouTube-nya, Rina malah ngundang dirinya sendiri sebagai bintang tamu. Yap, Rina memecah dirinya dengan mengimpersonate diri sebagai Najwa Shihab, Nur Gemilang, dan Rina Nose sendiri. Meski acara berjalan dengan serius, tapi kesan kocak nggak bisa dihindari lantaran dialog-dialog mereka yang kontradiktif. Alhasil banyak warganet yang terhibur dengan aksi kocak Rina ini. Selamat datang di Mata Aja, saya aja gak siap, tuan rumah Mata Aja. Dan sudah hadir di studio terasi kali ini, Teh Rina Nose dan Nur Gemilang. Ya, ini pertama kalinya kalian bertemu di studio terasi. Apakah ini indikasi bahwa kalian memang sedang tidak baik-baik aja atau gimana? Oh, itu mah si Rina sih ya yang punya masalah sama gua. Soalnya dia ngerasa hilang pamor saprak ada gua. Mending lu benerin alis lu ke tukang elas deh, Nur. Waduh, belum apa-apa udah debat nih. Iya, soalnya kita jauh di mata, debat di hati. Muka sama leher lu tuh yang debat. Mau debat, ya mah beda circle. Eits, sebelum jadi tiga tokoh tadi, Rina Nose juga udah sering banget mengimpersonate banyak karakter, di antaranya Krisdayanti dan Syahrini. Dan semua karakter itu selalu berhasil dibawakan dengan total oleh Rina dan auto bikin netizen terkagum sekaligus ngakak. Temani aku rembulan, diriku lagi terbakar, ku terbakar cinta. Terpesonanya aku, hati tak kunjung. So, sebenarnya
kayak gimana sih cara Rina agar bisa plek-ketiplek meniru karakter orang? Rina gimana bisa misalnya disuruh niruin Syahrini dong gitu. Pokoknya yang belum ada di otak gue nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Misalnya tahu-tahu coba siapa yang gue belum tahu, gimana kebiasaannya, gaya ngomongnya belum tahu, nggak akan bisa. Kalau Karina itu berapa lama biasanya untuk mempelajari satu karakter? Kalau waktunya nggak tahu, cuman kalau semakin sering lihat, semakin sering denger, tuh pasti akan lebih. Oh, masuk ke alam bawah sadar gitu. Masuk. Balik lagi, observe, kesurupan. Hebatnya bukan hanya bisa mengimpersonate sosok perempuan, Rina Nose juga always berhasil meniru gaya bicara dan pembawaan banyak tokoh laki-laki di Indonesia. Gak percaya? Lihat deh cara Rina impersonate jurnalis senior Indonesia Karni Ilyas. Pemirsa, kita akan rehat dulu sejenak. Pemirsa, setelah 2 bulan, malam ini kita bertemu kembali. Sidang kasus pembunuhan Raden Ardante Khalif Pramudityo alias Dante, anak semata wayang aktris cantik Tamara Tiasmara, sudah memasuki babak akhir. Sidang vonis untuk terdakwa Yuda Arfandi. Tamara ditemani keluarga, sahabatnya Cornelia Agatha dan Soraya Rashid, serta pasukan berbaju hitam bertuliskan Justice for Dante, hadir menyaksikan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhi hukuman 20 tahun penjara untuk Yuda. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman seumur hidup. Selesai vonis, Yuda pun langsung mengajukan banding. Jatuhan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Oh, langsung mengajukan banding ya? Kenapa ya? Baik. Dengan hukuman apapun, itu semua nggak bisa ngebalikin nyawanya Dante kan sebenarnya. Harusnya bisa lebih dari itu. Kita usaha ya. Ya, kita tergantung proses hukum lah ya nanti gimana gitu. Aku yakin ada keadilan buat Dante. Aku yakin. Lantas, bagaimanakah reaksi Tamara Tiasmara saat melihat Yuda langsung naik banding setelah divonis 20 tahun penjara? Kayaknya nggak apa-apa kalau itu dia mau banding. Mungkin dia tidak pernah merasakan hancurnya jadi aku seperti apa. Selegram Cut Intan Nabila tak kuasa menahan air mata kesedihan bertemu lagi dengan suaminya Armor Toreador dalam sidang lanjutan kasus KDRT yang digelar di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Tak hanya mengawal sidang KDRT yang beragendakan eksepsi atau pembelaan Armor. Pada kesempatan tersebut, Intan juga pamit dan minta izin kepada Armor untuk mengajukan gugatan cerai. Masalah perceraian, beri kabar anak sama apa ya, istilahnya pamit ya Tanya. Ya. Sedih sih. Tapi emang ini yang harus dijalanin, yang terbaik juga. Ya kita serahin aja lah semuanya ke Allah, gimana baiknya ke depan. Doain ya, kalau semuanya sudah lengkap, berkas lengkap, kita ajukan minggu depan insya Allah. Nah, Armor belum tahu nih, belum cerita kalau Armor tahu. Belum ada komunikasi kita tentang gugatan cerai. Kita lihat aja dulu nanti ya. Rizky Febian dan Mahalini yang sudah resmi menikah dan menjadi suami istri pada 10 Mei 2024 masih menunggu keluarnya akte nikah atau akte perkawinan yang saat ini sedang menjalani sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Momen ikilini pamer buku nikah usai prosesi ijab kabul masih terus menjadi pertanyaan publik.
Banyak yang berspekulasi mengenai keaslian buku nikah tersebut. Mahal ini sudah mualaf ya pada saat menikah di tanggal 10 Mei. Memang dia mualaf itu di tanggal 8. Jadi memang ada kendala administrasi yang memang harus diselesaikan. Mungkin pas di tanggal 10-nya masih ada yang belum selesai. Itu sah secara agama dan agama sah. Sah dan negara sebenarnya sah. Cuma kan ada teknisnya. Mungkin waktu itu bukunya benar atau tidaknya ya buat kami mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke pihak WO-nya ya atau KUA-nya ya gitu.